Kalian udah lihat rekaman CCTV terbaru soal kematian diplomat Arya Daru Pangayunan. Jadi teman-teman, Selasa dini hari sekitar jam setengah 1 pagi. Jujur sempat takut saat membaca di media sosial tentang meninggalnya salah satu Detik-detik rekaman CCTV korban pembunuhan Arya Daru Pangayunan terbongkar dan viral di media sosial. Sebelum kita lanjut, terima kasih yang sudah like dan subscribe channel Fakta Populer. Semoga diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Seorang diplomat muda Kemenlu, Arya Daru Pangayunan, ditemukan tewas di kamar kosnya di Menteng, Jakarta. Dililit lakban dan pintu terkunci dari dalam. Tak ada tanda kekerasan, tak ada barang hilang. Arya adalah pejabat Direktorat Perlindungan WNI. Ia dikenal aktif menangani kasus perdagangan manusia dan dijadwalkan bertugas ke Finlandia. Sang istri curiga karena Arya tak merespons pesan. Penjaga kos menemukan jenazahnya pada 8 Juli. Polisi kini menyelidiki, masih terbuka kemungkinan bunuh diri ataupun pembunuhan. Keluarga dan publik mendesak kejelasan. Banyak yang yakin Arya tak mungkin bunuh diri. Tagar Justice for Daru pun viral. Berita tersebut menjadi perbincangan netizen. Inilah tanggapan netizen di media sosial. Gimana kalau menurut kalian, gengs? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Perhatikan video ini baik-baik. Ketika penjaga kosan mencoba mencungkil jendela kosan milik korban, gorden terlihat bergerak dari dalam. Kalau argumennya gorden itu bergerak karena menyangkut di sudut jendela, kayaknya nggak mungkin. Karena seperti yang kalian lihat, gorden itu sudah bergerak bahkan sebelum jendelanya dibuka. Hal ini menimbulkan spekulasi. Mungkinkah jika pada saat itu masih ada orang di dalam kamar selain korban? Hal lain yang bikin salfok adalah jendela cukup mudah dibuka, hanya dicungkil menggunakan tang dan ya langsung terbuka. Kemungkinan engsel jendela sudah terbuka sebelumnya. Hal ini juga cukup mencurigakan, mengingat pintu kosan milik korban sudah menggunakan sistem pintu yang canggih, lock system. Pintunya sudah menggunakan sistem yang canggih dan juga aman, tapi kok jendelanya bisa gampang dibuka seperti itu sih? Hal lain yang bikin netizen salfok adalah ekspresi kedua orang pria di video ini. Netizen menilai kalau ekspresi mereka terlalu datar, karena yang mereka lihat pada saat itu adalah sesosok mayat dengan kondisi kepalanya dilakban. Nah, kalau lihat kayak gitu minimal ada ekspresi kaget lah. Kalau masalah ini gue nggak mau berspekulasi, karena ekspresi dan reaksi setiap orang terhadap keadaan itu berbeda-beda. Belakangan, kasus ini menarik atensi yang cukup besar dari netizen. Kasus ini dinilai menarik karena netizen mencium banyak janggalan. Arya Daru Pangayunan, 39 tahun, adalah seorang diplomat muda Kemlu yang bertugas menangani kasus perdagangan manusia yang belakangan sedang ramai. Arya Daru Pangayunan ditemukan mengenaskan di dalam kosannya di Menteng dalam kondisi lakban. Kematiannya menimbulkan spekulasi liar mengingat pelaku maupun motifnya belum ditemukan. Mungkinkah kasus ini ada kaitannya dengan pekerjaannya sebagai diplomat Kemlu yang bergerak di bidang penanganan kejahatan perdagangan manusia, di mana salah satunya adalah kasus perdagangan manusia di Kamboja yang sedang ramai belakangan ini. Apa pendapat kalian? Coba komentar. jujur sempat takut saat membaca di media sosial tentang meninggalnya salah satu badan perlindungan yang dari Menlu ya, yang meninggal dunia dan dilakban. Jujur saya takut. Saya takut tiba-tiba terjadi sesuatu pada saya. Tetapi saya akan terus maju. Kan saya sudah bilang, saya akan berjuang sampai Tuhan memanggil saya untuk pulang. Saat membacanya ngeri, Mbak. Jujur ngeri. Saya nggak tahu meneruskan perjuangan ini atau berhenti sampai di sini. Tapi biarlah saya menjadi diri saya sendiri. Terima kasih atas doanya. Terima kasih juga atas bantuan doa, spot semuanya. Terima kasih buat kalian semua. Kalian udah lihat rekaman CCTV terbaru soal kematian diplomat Arya Daru Pangayunan. Jadi teman-teman, Selasa dini hari sekitar jam setengah 1 pagi, ada rekaman yang nangkep seorang pria yang katanya penjaga kos itu mondar-mandir depan kamar korban. Dan ini cuma sejam setelah Arya terakhir kerekam keluar masuk kamarnya, sekitar jam setengah 12. Nah, yang bikin banyak orang mikir, teman-teman, sampai sekarang belum jelas kenapa si penjaga kos ini mondar-mandir. Padahal korbannya itu kan diplomat Kementerian Luar Negeri, yang dimana ditemuin udah nggak bernyawa dengan wajah lilit lakban. Dan kejadiannya itu di Menteng, teman-teman, kawasan yang katanya penuh CCTV dan katanya juga ketat dengan pengamanan. Kalau dipikir-pikir ya, data dari Komnas HAM juga nyebut kalau sepanjang 2024 itu ada banyak banget kasus kematian
misterius yang belum terpecahkan teman-teman. Jadi wajar nggak sih kalau kita semua berpikir sebenarnya apa sih dibalik semua ini? Menurut kalian gimana? Coba deh share pendapat, drop komen ya. Kenapa kasus ini harus kita kawal? Kasus kematian umat muda Arya Daru Pangayunan yang ditemukan tewas di sebuah kamar kos di Menteng, Jakarta Pusat. Karena kematian ini sangat tidak wajar. Beliau ditemukan dengan kondisi muka tertutup oleh lakban. Bahkan banyak yang mengaitkan kematian Arya ini berhubungan dengan tindak pidana perdagangan orang yang pernah Arya ini tangani. Isu yang beredar, Arya sedang menangani kasus perdagangan manusia di Kamboja. Namun Direktur Jenderal Perlindungan Warga Negara Indonesia Kemlu RI Judah Nugraha mengatakan hal itu jangan dikait-kaitkan. Kita menunggu hasil penyelidikan polisi saja. Kita jangan berspekulasi. Nah, hasil penyelidikan, polisi melakukan pemeriksaan lab forensik sidik jari pada lakban yang melilit wajah Arya. Dan hasil sidik jarinya pada lakban tersebut adalah sidik jari Arya itu sendiri. Nah, ini adalah rekaman saat penjaga kos yang berusaha masuk untuk mengecek keadaan Arya. Loh, kok bisa penjaga kos tiba-tiba ngecek keadaan Arya? Jadi gini, penemuan ini bermula saat sang istri Arya tidak bisa menghubungi Arya dari subuh pada hari Selasa 8 Juli di pagi hari. Lalu sang istri meminta tolong penjaga kos untuk mengecek. Akhirnya penjaga kos mengetuk kamar Arya, namun tidak ada jawaban dan terpaksa membuka paksa kamar kos tersebut seperti yang terlihat di CCTV. Jadi pada malam harinya, menurut kesaksian penjaga kos, korban terlihat biasa saja pada malam hari itu, menyapanya di jam 10-an. Korban juga terlihat mengambil pesanan makanan dari ojek online dan juga terlihat makan di ruang makan kosan. Lalu terlihat juga dalam CCTV, korban keluar dari kamar kosnya untuk membuang sampah. Kalau kita lihat, semua tampak normal dan baik-baik saja. Namun yang terjadi sebaliknya. Pada pagi harinya, Arya ditemukan meninggal dalam keadaan muka tertutup oleh lakban. Sekarang kita hanya bisa mendoakan semoga almarhum diterima di sisinya dan keluarga korban dikuatkan atas kejadian ini. Dan semoga kejadian ini bisa diungkap seterang-terangnya tanpa ada yang ditutup-tutupi. Kalau menurut kalian gimana? Pada tanggal 8 Juli 2025 pukul 00.48 waktu Indonesia Barat, istri korban kembali menghubungi penjaga kos ke nomor handphone yang baru. Nah, di situ aktif untuk meminta cek kamar korban, ya, untuk meminta cek kamar korban. Kemudian tanggal 8 Juli 2025 pukul 5:27 menit waktu Indonesia Barat, kembali istri korban menghubungi penjaga kos untuk meminta cek kembali kamar korban. Jadi itulah 3 kali istri korban menghubungi penjaga kos untuk mengecek kamar korban. Itulah kenapa penjaga kos bolak-balik memeriksa kondisi kamarnya korban. Dari penyelidik masih menunggu hasil dari pemeriksaan lab, ya, dari pemeriksaan lab secara laboratoris, ya, kemarin sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Kapolda, ini akan diungkap secara scientific investigation. Bayangin seorang diplomat muda Indonesia ditemukan udah nggak bernyawa dengan muka dilakban di kamar kos Mentengnya, teman-teman. Tapi pertanyaannya kok bisa? Coba kita bedah kronologinya. Namanya Arya Daru Pangayunan atau ADP, 39 tahun, diplomat ahli Kementerian Luar Negeri. Nah, malam sebelum kejadian ada CCTV yang merekam beliau masih santai makan malam. Bahkan sempat buang sampah dan nyapa penjaga kos. Waktu itu sekitar jam setengah 11 malam, teman-teman. Dan nggak ada tanda-tanda yang mencurigakan. Besok paginya istri korban ini coba ngehubungin, tapi nggak ada jawaban, nggak ada respon. Penjaga kos pun diminta buat cek kamarnya. Setelah pintunya diketuk berkali-kali, akhirnya dibuka paksa lah. Dan korban nih, teman-teman, ditemukan udah nggak bernyawa, wajahnya udah ketutup sama lakban. Kok bisa ya? Polisi langsung turun tangan di sini, langsung olah TKP bareng Pusiden Bareskrim Polri dan periksa CCTV serta 5 saksi termasuk istrinya sendiri. Sampai di mana menurut keterangan keluarga ADP ini punya riwayat GERD dan kolesterol. Tapi tentu ini belum cukup untuk memastikan penyebab pasti kematiannya. Kok bisa mukanya dilakban? Kalau kita lihat data, teman-teman, kasus kematian mendadak pada usia produktif itu memang sering dikaitkan sama penyakit jantung atau penyakit stroke akibat stres kerja dan tekanan gaya hidup. Tapi kalau udah ada unsur lakban di wajah, wajar nggak sih kalau kita itu ya curiga ini beneran natural kematian atau ada motif lain, ya, pembungkaman. Menurut kalian, apa ini murni kecelakaan atau ada sesuatu yang disembunyikan? Coba deh share pendapat kalian, drop komen ya.